Haleluya. Saya ucapkan selamat pada mempelai berdua atas pernikahan ini. Demikian juga untuk kedua orang tua. Saya berharap video ini juga akan menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap mempelai, saudara, orang tua, dan siapapun yang sedang menyaksikan video ini. Ikuti sungguh-sungguh, dengarkan firman Tuhan yang disampaikan, jadikan itu pedoman hidupmu. Maka saudara akan dituntun oleh Tuhan, hidup saudara akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Jadi sekali lagi, dengarkan sungguh-sungguh, pegang firman Tuhan, taati firman Tuhan, akan datangkan anugerah yang luar biasa. Saya juga akan berdoa untuk setiap saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas pernikahan ini. Hamba doakan sekali lagi untuk mempelai berdua. Berikan kasih karunia khusus pada mereka. Tuntun mereka bangun pernikahan yang sungguh-sungguh berkenan, yang sungguh-sungguh ya memuliakan Tuhan dan disukai oleh Tuhan. Berkati kedua orang tuanya dengan segala kebaikan yang daripada Tuhan. Berkati setiap orang yang sedang mengikuti video ini dengan semua kebaikan dan tuntunan daripada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh video ini mendatangkan anugerah. Beri mereka pengertian saat mereka menyaksikan video ini. Beri iman, percaya, beri ketaatan untuk melakukan. Dan sungguh-sungguh video ini menjadi berkat bagi setiap orang mengikuti, khususnya mempelai berdua. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kita sambut mempelai berdua memasuki ruangan ini.
Tuhan, kami ucap syukur saat kami memfungsi, kami bersatu hati Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi Ibu Ensan yang Kau kasih, dan Ibu Julianto dengan Mia Novita Sari. Tuhan, Kau yang telah mempertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih anugerah berkat-Mu. Tuhan, pimpin dari awal sampai pada akhirnya, dan Tuhan kembali mempelai berdua dengan kebenaran firman. Dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucapkan syukur, haleluya, amin. Mari kita sama-sama kita akan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Sama-sama berdoa bersama Tuhan dan kita semua hadir. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasih Tuhan, dan Ibu Julianto dengan Mia Novita Sari. Anda berdua hari ini bahagia? Mestinya bahagia ya. Hari ini hari yang dinantikan, mempelai berdua bersama dengan keluarga. Dan hari ini adalah hari yang sangat penting bagi mempelai berdua, karena mulai hari ini dan seterusnya status Anda berubah ya. Dari belum kawin, tidak kawin, menjadi kawin nanti. Setelah itu tata sipil, dan mestinya KTP-nya juga diubah dan punya kakak sendiri, dan juga awal dari sebuah kehidupan rumah tangga yang baru. Sudah dikasih Tuhan, pernikahan adalah rencana Tuhan dari sejak semula. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman, tidak baik kalau manusia itu sendiri. Tuhan membuat penolong, seorang penolong, dan Tuhan berkata berdua menjadi lebih baik. Mestinya ke depan Anda berdua menjadi lebih baik ya. Lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih diberkati Tuhan, lebih bergairah, lebih bertanggung jawab. Mestinya seperti itu. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu bahagia. Kalau pernikahan itu tidak bahagia, itu membawa penderitaan yang berkepanjangan dan sangat menyakitkan. Dan itu bukan hanya yang dialami suami istri, tapi sampai kepada mungkin juga anaknya, bukan juga kepada orang tuanya. Jadi pernikahan adalah satu hal sangat penting, itulah anugerah dari Tuhan,
Kalau kita bangun sesuai dengan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengundang Yesus masuk dalam hidup rumah tanggamu, dan Tuhan memimpin rumah tanggamu, maka rumah tangga adalah tempat yang paling bahagia. Ya, dan ketika dibangun di dalam Tuhan, maka tempat rumah tangga kita menjadi taman Firdaus yang penuh dengan kebahagiaan. Kita ingin supaya kita bisa mengalami kebahagiaan, mesti ada dasarnya yang benar. Kita awali terlebih dahulu dari ketika panggilan Daniel. Dani pada waktu kau pacaran sama Mia, apakah kau berdoa, Tuhan, apakah Mia ini tulang rusukku? Demikian juga Mia, apakah kau berdoa, Tuhan, apakah Dani ini pasangan hidupku? Segala sesuatu mesti diawali berdoa, minta pimpinan Tuhan. Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdoa yakin dan percaya Tuhan sudah mendengar doamu, dan Tuhan sudah mendengar doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa, pemberian Tuhan yang terbaik. Itu yang harus menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan rumah tanggamu. Saya sudah berdoa dan saya percaya Tuhan memberikan jawaban yang paling baik. Tuhan memberikan pasangan yang terbaik. Nanti di dalam membangun rumah tangga, Anda akan mengalami, menjumpai bahwa orang yang ada di sampingmu, orang yang kau pilih menjadi pasangan hidupmu, ternyata tidak semua yang kamu harapkan ada pada dia. Bahkan mungkin banyak hal-hal yang mungkin tidak Anda sadari, ya, ada hal-hal yang tidak kau sukai, tapi itulah pasangan hidupmu. Dan dengan iman, dengan baik, karena saya sudah berdoa, maka saya percaya itu tetap yang terbaik, sehingga tidak tergoda untuk mencari yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya memulai berdua, kemudian juga saat ini saya ajak sungguh-sungguh yang berdoa, minta kepada Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi dan mencurahkan kekuatannya, anugerahnya, berkatnya kepada orang yang bersungguh hati. Oleh sebab itu mempelai berdua sungguh-sungguh minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati pernikahan Anda berdua. Maka pernikahan yang diberkati Tuhan, disertai Tuhan, akan membawa kebahagiaan, sehingga membuat semuanya berbahagia, seluruh keluarga juga berbahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan itu adalah sebuah ikatan perjanjian, ya. Kalau kita baca di dalam Amos pasal 33, berjalan bersamakah kalau dua orang belum berjanji. Jadi pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian bahwa mereka akan hidup bersama-sama dalam kasih dan kesetiaan. Jadi nanti Anda berdua juga akan menyatakan ikrar janji, ya, sebuah perjalanan. Mungkin Tuhan memberikan hidup bersama-sama sebuah perjalanan pernikahan yang mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Kita semua tidak tahu sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin mempelai berdua tidak pernah mikir, ya, kalau pernikahan itu adalah sebuah perjalanan, ya, yaitu mulai dari kau mulai diberkati, dipersatukan, sebuah perjalanan, dan satu perjalanan yang panjang. Dan mungkin Tuhan berikan hidup bersama-sama 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, sampai 50 tahun lebih. Misalnya sampai 40 tahun lebih itu kalau dikalikan 365 hari, itu sudah berapa? Itu sudah hampir 15.000 hari lebih, saudara sekalian, ya, hidup bersama-sama, ya. Jadi itu sebuah perjalanan. Nah, kalau ingin perjalanan kita itu bahagia, menyenangkan, mesti suami istri harus jadi teman seperjalanan. Bukan jadi musuh. Kalau jadi musuh ya sudah, wah itu menderita terus, ya. Hidup bersama-sama namanya kok musuh, ya. Harus jadi teman. Nah, teman perjalanan, hidup bersama-sama. Mulai hari ini jadi teman seperjalanan. Nah, kalau teman, saudara sekalian, supaya teman itu bisa berjalan dengan baik, ya, melewati masa-masa suka, masa duka, terus juga melewati masa sukar, sulit, masa kekurangan, mungkin juga saat kelimpahan berkat, tapi juga saatnya juga Tuhan izinkan, ya, ketika kita salah satu sakit, nah, sehat dan sebagainya. Itu sebuah perjalanan, ya, yang dibangun bersama-sama, mesti dibangun dengan baik. Nah, hubungan itu tidak bisa lepas dari komunikasi. Maka di gereja ada bimbingan pranikah. Kalau Anda berdua sudah mengikuti, itu bekal bagi Anda berdua, ya, membekali bagaimana membangun rumah tangga yang baik, bagaimana jadi suami istri yang baik, lalu komunikasi yang baik. Karena itu tidak terlepas.
Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Suasana rumah tanggamu tidak terlepas dari bagaimana cara komunikasinya. Kalau sama-sama kasar, sama-sama suka bentak, sama-sama suka teriak, ya suasana rumah tangganya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau rumah tangganya dibangun komunikasi yang lemah lembut, terus kemudian saling perhatian dan juga hubungannya mesra, intim, sudah berkatakan, ya beda, suasananya beda. Lalu anak-anak bertumbuh dalam keluarga yang rukun harmonis dengan yang tidak rukun harmonis, ya beda saudara sekalian, jiwanya beda, suasana beda saudara. Dan juga kalau rumah tangga dibangun dengan baik, maka suasana menyenangkan saudara sekalian, buat sehat seisi rumah. Ya, jadi kalau seisi rumah sehat, kerja bisa baik saudara, penghasilan bisa berlimpah. Nah, jadi saudara yang sadari harus jadi teman seperjalanan, ya melewati hidup bersama-sama. Lalu harus jadi teman sekerja, ya. Bekerja sama-sama membesarkan nanti putra-putri yang Tuhan berikan. Kerjasama membesarkan putra-putrinya, berjuang dalam membangun rumah tangga. Sebuah rumah tangganya sungguh-sungguh sebuah rumah tangga yang menyenangkan, rumah tangga yang bahagia, harmonis. Pasti kerjasama. Lalu juga harus jadi teman sepenanggungan di dalam membangun rumah tangga. Sudah sebuah bahtera tentu juga menghadapi yang namanya ada angin, badai, ada keributan, ada gelombang, ada masalah bisa terjadi. Nah, ditanggung bersama-sama. Sudah bukan cari siapa salah siapa benar. Kalau ada masalah saudara sekalian, ada gelombang, ada tantangan dalam kehidupan rumah tangga, jangan cari salah siapa benar siapa salah saudara. Tapi carilah solusi. Ya, itu jauh lebih baik. Jadi itulah sebuah perjalanan. Dan yang terakhir harus jadi teman pewaris kasih karunia, ya, untuk mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Nah, untuk mencapai itu semua mesti kita kembali kepada Tuhan yang memberikan, yang menyediakan, dan yang menolong saya dan saudara. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang merencanakan, Tuhan juga yang menolong kita bagaimana kita menjalani hidup ini, sehingga hidup kita menjadi sebuah hidup yang berkenan pada Tuhan, rumah tangga yang berkenan pada Tuhan. Oleh sebab itu dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca dan direnungkan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua, langsung saja dasari kehidupan rumah tanggamu dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan dibuka di Ulangan pasal 28. Ini sudah saya kasih batas ini. Ulangan pasal 28, ya. Ayat yang pertama demikian saudara. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan setia engkau melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa, dan segala berkat ini akan datang kepadamu. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Jadi saudara mau di tempat mana, mau kota besar, kota kecil maupun di desa, asal disertai Tuhan, maka di situ kita akan menjadi berhasil dan sukses. Ya. Yang penting adalah bersama dengan Tuhan. Nah, orang yang bersama dengan Tuhan, orang yang disertai Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, sehingga dia membangun sesuatu sesuai dengan firman Tuhan menjadi kokoh dan kuat. Nomor satu, belajar mendengar suara Tuhan. Nah, tapi kita kan tidak bisa dengar suara Tuhan. Bagaimana suara Tuhan, ya? Kita tidak bisa melihat, tidak bisa menjamah. Tapi kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan Alkitab adalah firman Allah saudara. Dari Alkitab kita bisa mengerti bagaimana dunia dijadikan. Kita bisa mengenal Allah itu siapa, ya, yang menciptakan, yang menjadikan. Allah memperkenalkan dirinya melalui Alkitab saudara. Lalu bagaimana manusia diciptakan? Lalu kenapa ada pernikahan? Apa menjadi rencana Tuhan dalam pernikahan? Semua ada. Lalu kalau sudah saudara kita menikah, bagaimana kita bangun rumah tangga? Tuhan juga memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan. Sebagai seorang suami, seorang istri, semuanya sudah tertulis. Dan selama kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan dalam berkat Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan nasihat kepada Yosua ketika Yosua dipilih untuk menjadi pengganti Musa memimpin bangsa Israel. Tuhan berkata kepada Yosua, jangan lupa kau memperkatakan firman Tuhan,
Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi bagi mempelai berdua, bagi kita semua yang ada di tempat ini, kalau kita ingin hidup kita berhasil, rumah tangga kita berhasil, dalam usaha pekerjaan keuangan kita berhasil, saudara, satu hal, jangan lupa ya, perkatakan firman Tuhan, artinya dibaca, diperkatakan. Jadi baca Alkitab bukan di batin, bukan di dalam hati, tapi diucapkan, diperkatakan. Pada saat kita memperkatakan firman Tuhan, itu kita ucapkan firman Tuhan, itu kita lepas, dan firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jadi mesti baca, lalu direnungkan. Pada saat kita merenungkan, maka firman itu akan menjadi satu dengan diri kita, saudara, maka menjadi mata air kehidupan, ya, menjadi mata air yang memberikan aliran kehidupan dalam hidup kita. Dan itu yang Tuhan katakan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kalau Bapak Ibu ingin hidup saudara berhasil beruntung, rumah tanggamu juga dalam berkat Tuhan, jangan lupa baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Lalu apa yang Tuhan perintahkan? Silakan dibuka di pita yang hitam dari bawah, ya, pita ini. Di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37, suatu saat Tuhan Yesus ditanyai oleh orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama, ya. Kalau sekarang ya seperti pendeta, pastor, romo, imam, ulama yang belajar tentang Allah, belajar agama, ya. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan Yesus, ya. Allah memberikan melalui Musa 10 hukum Taurat, ya, memberikan hukum perintah 10 hukum Taurat. Lalu mereka sengaja bertanya pada Yesus, dari hukum yang Tuhan berikan, mana yang paling penting? Ya. Kalau Tuhan Yesus menjawab salah satu, maka mereka akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Sama pentingnya, saudara, ya. Tapi Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab itu begitu jumlahnya banyak. Dan itu ketika bagi bangsa Israel 10 hukum Taurat ini kemudian diperluas, ya, dikembangkan sampai 613 hukum atau apa, saudara, ya. Nah, kalau di negara kita juga ada hukum, ya, KUHP, ya, apa itu KUHP, ya, itu hukum, ya, untuk pidana dan perdata dan sebagainya, ada hukum-hukumnya. Nah itu juga seperti itu, saudara. Wah, sampai 600. Tapi Tuhan berkata, pada dua hukum ini saja terletak seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau diringkas, saudara sekalian, hukum yang ada di Alkitab itu hanya dua hukum ini saja yang menjadi dasar. Jadi sehingga hidup kita, saudara, cukup kita refleksikan, ya, diimpartasikan di dalam dua hukum ini saja, ya, bercermin pada dua hukum ini saja, ya. Yang pertama dan yang utama adalah hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Tuhan Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Tapi kita perlu menyadari, saudara, bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Jangan dibalik bahwa kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Mulai Adam sampai manusia terakhir, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Dan akibat dosa, upah dosa adalah kematian. Maka semua manusia mengalami kematian. Pada hakikatnya ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak merencanakan manusia itu mengalami kematian. Ketika Allah merencanakan menciptakan manusia, Tuhan berfirman, aku menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Dan Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Selama manusia itu belum jatuh dalam dosa, maka proses kematian belum terjadi. Tapi ketika manusia melanggar perintah Tuhan, makan buah yang dilarang, maka sejak saat itu proses kematian terjadi. Dan mereka diusir dari Taman Eden. Dan itu proses kematian terjadi. Jadi Adam saat itu di Taman Firdaus berapa lama kita tidak tahu. Karena Alkitab tidak menulis. Mungkin dia hidup di sana sudah puluhan tahun atau ratusan tahun, kita tidak tahu. Sampai hari mereka makan buah yang dilarang dan mereka diusir dari Taman Eden.
Dan proses kematian terjadi, dan saya hitung saudara, usia Adam itu 930, itu saya dihitung ketika dia diusir dari Taman Eden, keluar dari Taman Eden. Karena ketika Tuhan menciptakan Adam itu sudah jadi pemuda, bukan bayi, ya. Langsung seorang muda, mau diukur umur berapa? Nah, jadi ketika dia diusir dari Taman Eden, sejak itulah proses kematian terjadi. Dia masih hidup selama 930 tahun. Orang yang paling tua namanya Metusala, usianya 969. Setelah itu manusia berkembang dan semakin usia manusia semakin berkurang. Kemudian zamannya Nuh 120, zamannya Musa 70, sampai sekarang sekitar 70 tahun usia manusia. Tapi firman Tuhan kata, upah dosa adalah kematian. Maka semua manusia, termasuk nabi-nabi, ya, nabi-nabi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, termasuk murid-muridnya Tuhan Yesus, termasuk rasul-rasul, mereka juga mati karena mereka orang berdosa. Semua, saudara, upah dosa kematian dan masuk neraka. Allah adil, dosa tetap dosa. Tapi di satu sisi Allah Maha Kasih dan Maha Penyayang. Allah tidak rela manusia itu binasa. Tapi semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka Allah sendiri firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa adalah Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki, tapi dia adalah firman yang menjadi manusia. Semua yang lahir dari benih Adam, benih laki-laki, semua sudah jatuh dalam dosa. Ya, saya dan saudara orang-orang berdosa. Demikian juga mempelai berdua, ya. Saya buktikan kita semua orang berdosa, kita semua, ya. Di sini orang-orang berdosa. Dani, ya, sama Mia, ya, Dani. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Dani, jujur ya, pernah kurang ajar sama bapak? Pernah berontak sama bapak? Mia, pernah kurang ajar sama bapak ibu? Pernah. Berontak? Sering ya Bu ya? Ngeyel terus ya? Siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Tidak ada, ya. Hukum yang ke-9, jangan berdusta. Kalian pacaran berapa lama? Sudah 5 tahun. Jujur ya, Dani. Selama 5 tahun pacaran sama Mia, pernah bohong enggak? Jujur, pernah. Mia, pernah enggak? Pernah. Kowe kawin bisa apa? Kamu menikah dengan pembohong. Saudara, tidak ada. Ayo suami istri berani berkata, yang jadi suami, saya tidak pernah bohong sama istri. Atau sebaliknya yang jadi istri berani berkata, aku tidak pernah bohong sama suami. Tidak bisa, saudara, ya. Semua telah jatuh dalam dosa. Siapa yang ngajari bohong? Tidak ada. Nanti demikian juga ketika engkau punya anak, tidak usah diajari kurang ajar. Nanti kurang ajar terhadap kalian. Tidak usah diajari bohong, nanti bohong. Dan kau marah-marah, siapa yang ngajari bohong? Ya memang tabiat dosa itu sudah ada. Jadi sperma laki-laki itu sudah bawa tabiat dosa. Maka Daud itu bermasmur, aku dikandung dalam dosa. Memang dosa semua, karena benih dari laki-laki. Satu-satunya yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa hanya Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki, ada firman yang menjadi manusia. Tapi Yesus datang ke dalam dunia untuk menanggung dosa saya dan saudara. Nah, saudara, untuk membayar dosa kita, nyawa ganti nyawa. Tapi Tuhan Yesus tidak berbuat dosa, tidak bisa mati. Dia harus nanggung dosa. Manusia harus berkorban mengorbankan nyawanya. Maka dia rela disalibkan. Waktu dia disalib, saudara sekalian, secara medis semua darahnya keluar. Tapi karena dia tidak berdosa, ya tidak bisa mati. Dan saat di atas kayu salib, sampai dia sudah selesai semua apa yang menjadi rencana Tuhan, dia berkata sudah selesai. Dan setelah dia berkata sudah selesai, dan dia berkata kuserahkan nyawaku kepada Tuhan. Saudara, itu saudara sekalian, Allah yang Tuhan yang menyediakan keselamatan bagi saya dan saudara sekalian. Silvi, aku minta tisu. Enggak. Iya. Jadi seperti itu saudara, ya.
Jadi Allah tahu tidak ada satupun orang yang benar. Maka saudara sekalian, Tuhan sendiri datang untuk menebus dosa saya dan saudara. Maaf sebentar. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, karena saudara sekalian, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi satu hal, Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tuhan sendiri datang ke dalam dunia untuk menebus dosa saya dan saudara. Dia bayar dengan darah dan nyawa. Jadi ketika Dani dan Mia kau bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Engkau berharga di mata Tuhan, bukan karena engkau orang yang hidupnya saleh, bukan karena engkau berbuat baik, bukan karena engkau berbuat amal, bukan karena engkau berbuat kebajikan, derma, tapi karena engkau dibeli. Kau menjadi berharga karena engkau sudah dibeli dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Contoh sederhana, Mia, ketika engkau pergi ke toko emas, ya, sekarang emas mahal ya, ke toko emas, terus kamu lihat sebuah kalung dengan ada bandonya salib, kamu seneng, dan berapa ini Mbak? Ini 20 juta, misalnya gitu. Oke, saya setuju, saya beli. Di situ banyak kalung yang lain yang ada harganya lebih dari 100 juta, 50 juta. Tapi yang berharga bagi Mia adalah yang sudah jadi miliknya. Semua di situ tidak berharga bagi dia, karena memang bukan milik dia. Tapi yang sudah dibeli itu milik dia. Demikian juga saudara, dunia ada 8 miliar. Tapi yang berharga di mata siapa? Yang mereka yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah menjadi milik Tuhan. Itu yang sudah menjadi berharga di mata Tuhan. Bukan orang yang hidupnya saleh, berbuat baik saudara sekalian, tapi yang sudah dibeli oleh Tuhan. Nah, ketika kita sudah menjadi milik Tuhan, mestinya kita hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, kita berbuat baik, kita menjaga hidup kita dengan kekudusan, menjaga kekudusan, kesucian, kesalehan kita karena Tuhan, karena saya sudah menjadi milik Tuhan. Bukan karena kita berusaha sudah hidup dengan baik supaya saya masuk surga. Itulah yang di dalam dunia saudara. Tapi di dalam Kristus saudara, Tuhan yang sudah sediakan jalan bagi saya dan saudara. Beda, Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Jadi mempelai berdua, nomor 1, hubunganmu dengan Tuhan ya. Tidak setiap orang yang beribadah itu benar-benar cari Tuhan. Tidak setiap orang yang memakai aksesoris agamawi itu orang yang benar-benar takut akan Tuhan ya. Pakai kalung salib, anting-anting salib, tato salib, belum tentu sungguh-sungguh cari Tuhan. Tuhan melihat hati, tidak melihat aksesoris yang kita pakai. Orang pergi ke rumah ibadah, tapi hidupnya tidak takut akan Tuhan. Benar beribadah, tapi perbuatan yang tidak berkenan pada Tuhan tetap jalan. Selingkuh masih ya. Mungkin seisi rumah tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Kalau dia tetap nekat, sama dengan tidak takut akan Tuhan. Ya sudah, pasti itu neraka sudah. Tidak usah apa-apa, ya itu pasti neraka sudah. Sudah tahu bahwa kalau menipu, kalau kita tidak jujur saudara sekalian, kita korupsi. Walaupun nanti hasil korupsi saya pakai untuk bangun rumah ibadah, untuk ngasih sembako, ngasih ini saudara, kayak Robin Hood ya, merampok tempat lain terus dibagi-bagikan, ya tetap itu dosa. Dosa yang tetap dosa saudara. Dan upah dosa adalah kematian dan masuk neraka. Kita bersyukur Tuhan yang menebus saya dan saudara. Hubungan kita nomor 1 dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kalau kita ingin bahagia dalam hidup kita, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nomor 1, hubungan kita vertikal dengan Tuhan. Nomor 2 adalah horizontal ya, dengan sesama. Nah, Dani dan Mia, kalian saling mencintai? Sungguh? Dani, kamu punya teman gadis banyak apa dikit? Oh sedikit. Dari sedikit gadis yang kau kenal, kenapa kamu pilih Mia? Lihat wajahnya dulu.
Terus apa komentarmu? Komentarmu apa? Lihat dulu wajahnya, dikomentari apa? Hah? Oh cantik. Terus saya tanya Mia, pernah enggak selama pacaran Dani berkata kamu cantik? Oh sering. Wah, ya sering ya. Jadi kamu karena dipuji terus, jadi kamu jadi seneng sama dia ya. Ya. Kalau Mia, kalau lihat wajahmu, kelihatannya bukan Dani saja yang mendekati kamu. Ada pria lain, betul nggak Bu? Ada teman pria lain yang berusaha deketi Mia? Ada apa enggak ada? Ada. Kalau enggak ada ya wis kepaksa enaknya sih jatuh. Hanya ada Dani, enggak ada yang lain sudah. Ya, pasti ada beberapa pria yang lain. Kenapa kamu pilih Dani? Baik. Terus apa lagi? Ganteng. Terus sabar. Kamu dengar ya. Jadilah suami yang baik ya. Suami yang bertanggung jawab, suami yang sabar ya. Jadi kalau kamu besok sudah kerja keras berat ya pulang, kamu lapar tapi Mia duduk di sofa main HP, terus kamu berkata, Mia aku lapar, kamu masak apa? Aku enggak masak. Mas nih sana ada mie instan, masak dewe. Terus kamu gimana? Itu nanti kehidupanmu sehari-hari. Ada hal-hal yang kamu bisa jaga ya pasangan. Tapi satu hal, kita belajar firman Tuhan ya. Apa yang Tuhan perintahkan lakukan. Kasihlah pasanganmu seperti dirimu sendiri, itu yang membuat bahagia. Seberapa engkau menghargai pasanganmu, seberharga itu juga pernikahanmu. Makin kau menghargai pasanganmu, makin bahagia, makin bernilai pernikahanmu. Semakin kau tidak menghargai pasanganmu, semakin tidak berbahagia kamu. Jadi kalau ingin bahagia suami istri harus begitu, senang dengan pasangannya. Kalau senang pasti bahagia. Perintah Tuhan sekarang bukalah di pita yang merah. Prinsip Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga yang memberikan petunjuk bagaimana kita harus membangun rumah tangga. Hukum yang pertama bagi istri di dalam Efesus pasal 5 ayat ke-22, hai istri tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi ketika Mia kau mengambil keputusan aku mau menikah dengan Dani, berarti kau mengambil keputusan aku mau tunduk kepada Dani seperti jemaat tunduk pada Kristus. Jadi nilai tunduknya itu seperti jemaat kepada Kristus ya. Taat sungguh-sungguh, taat 100%. Bukan 50%, 70%, tapi taat sepenuhnya. Itu yang Tuhan perintahkan. Dan kalau seorang istri dia bisa menghargai, menghormati suaminya, tunduk dengan suaminya, bangga dengan suaminya, dia bahagia. Dan kalau dia bahagia, dia bisa mesra dengan suaminya. Dan dia bisa menikmati hidup rumah tangganya. Dia bisa bergairah dengan suaminya. Begitu tidak menghargai saudara, seorang istri sudah tidak menghargai suaminya, mungkin dia lebih sukses dari suaminya, penghasilan lebih besar, jabatan lebih tinggi. Begitu tidak mengasihi, tidak tunduk, maka mulai tidak bisa melayani dengan baik. Itu prinsip yang Tuhan tulis 2000 tahun yang lalu. Sekarang zamannya emansipasi wanita, tapi firman Tuhan tetap firman Tuhan. Lalu prinsip yang kedua, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, perintah Tuhan bagi suami yang ditetapkan sebagai kepala, tetapi bukan suruh aturlah istri dan anakmu, perintahlah istri dan anakmu, tetapi perintah Tuhan adalah kasihlah istri dan anakmu seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban. Jadi suami yang mengasihi istri ingin membuat istrinya bahagia, tidak ingin membuat istrinya takut, tidak membuat istrinya kecewa, sakit hati dan sebagainya, tapi ingin mengasihi. Prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Jadi bagi mempelai berdua, kalau hari ini sampai sebagaimana adanya, tidak terlepas dari pengorbanan orang tuamu. Hormatilah beliau. Walaupun beliau ada kekurangan, ada kelemahan, tapi belajar menghormati beliau ya, karena dia sudah membesarkan putra-putrinya. Lalu hukum yang keempat, ketika Tuhan memberikan karunia anak, didiklah anak-anakmu di dalam takut akan Tuhan, dalam kasih dan disiplin, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak ilahi.
Kalau 4 prinsip ini kau tegakkan, maka hidup rumah tanggamu pasti kokoh dan diberkati Tuhan dan pasti bahagia. Amin. Ya, ini orang tuanya Mia ya. Bapak Ibu silakan berdiri sebentar. Pinjam. Saling berhadapan Pak. Saling berhadapan. Sudah nikah berapa tahun? Tahun berapa? Udah lama sekali ya. Oh iya betul. Tahun berapa? Sudah 40 tahun. Oh sudah 40 tahun. Ya, ini anak yang keberapa? Anak yang kedua. Anak kedua, anaknya berapa Pak? 3. 3. Ini nomor 2. Yang besar sudah mantu? Ini yang besar. Oh sudah. Cewek semua. Oh bapak paling ganteng loh ya. Iya cewek semua. Terus yang kecil adiknya. Oh ya sudah. Ya. Cakep-cakep loh anaknya Pak. Iya cakep-cakep. Iya Pak sudah. Dulu nikahnya itu dijodohkan apa kenal sendiri? Kenal sendiri. Oh kenal sendiri. Masih ingat Pak Ibu pertama kali ketemu di mana? Di Semarang. Oh ya kota Semarang besar ya. Itu di tempat apa? Ya main tempat teman. Oh bermain tempat teman. Ya, saya kan punya famili di Semarang lah ini. Mainnya depannya. Oh iya. Berkunjung ke famili, maka menemukan pasangan di depan rumah familinya. Iya. Melihat ibu ya. Terus kemudian mulai tertarik ya Pak ya. Ya kira-kira. Akhir gitu ya. Sudah 40 tahun lebih ya ucapkan terima kasih kalau Bapak sampai hari ini sebagaimana adanya tidak terlepas dari pengorbanan seorang istri. Silakan Pak ucapkan terima kasih sama istri dan lihat saya. Ya terima kasih Bu. Sudah gitu aja? Sudah gitu oh aja. ya, sekarang Ibu ganti ucapkan terima kasih sama Bapak. Kalau Ibu sampai sekarang seperti ini seger gitu ya karena ada Bapak yang baik ya. Makasih ya Pak udah teman kita. Gimana, Bu? Sekarang makasih udah nemenin saya sampai sekarang. Oh gitu ya. Mia, Bapak dan Ibu galak mana? Galak Ibu. Iya, pasti biasanya galak Ibu ya. Iya, silakan duduk Pak Ibu. Sebentar. Silakan dicium Pak istrinya. Silakan. Loh, suami istri itu sah Pak. Iya. Saudara dikasih Tuhan, semua orang senang melihat rumah tangga yang bahagia, suami istri yang bahagia ya. Dan juga cucu suka melihat opa-omanya itu rukun dan bahagia, harmonis. Jadi mempelai berdua, kalian juga demikian, bangun rumah tangga yang rukun harmonis ya. Saya udah mempelai berdua bangkit berdiri, dan sebelum Anda dipersatukan terlebih dahulu Anda berdua akan menyatakan ikrar janji. Saya ajak Anda berdoa. Tuhan, kami ucap syukur saat ini 2 insan yang Kau kasih, Dani dan Mia, mereka saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji dan juga tukar cincin. Tuhan berkati ikrar janji dan tukar cincin. Kami serahkan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Dengan pertolongan Roh Kudus Anda berdua akan menggenapi ikrar janji ya. Silakan tetap saling berhadapan ya, tetap saling berhadapan. Ya, posisi saling berhadapan ya. Kalian saling berjanji di hadapan Tuhan ya, di hadapan satu dengan yang lainnya. Silakan. Dani. Tes. Dalam nama Tuhan Yesus. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Dani Dwi Yulianto, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Mia Novitasari yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Mia Novitasari, silakan.
Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Mia Novitasari menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Dani Dwi Yulianto yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya baik dalam suka maupun dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biar ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Dani, kenakan cincin dan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai Mia dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Mia, kenakan cincin dan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai. Oh, ya. Demikian saya beri kesempatan pada Mia, silakan. Kenakan ke tangan kekasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Dani dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua, dan tangan Tuhan yang penuh dengan kasih mempersatukan Anda berdua. Silakan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Dani Dwi Yulianto dengan Mia Novitasari, Tuhan, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, dan biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Dani Dwi Yulianto dengan Mia Novitasari di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Dani, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya
berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Mia, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkati rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Tuhan berkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah Kau dimanapun Kau berada. Keluar masuk-Mu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan berdiri mempelai berdua. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan kembali berdiri di depan sini. Ya, saling berhadapan. Kembali agak ke situ sedikit, agak ke sana. Ya, lebih lagi sana. Silakan Dani, kau sudah sah menjadi suami. Silakan kau berhak membuka cadar sebagai simbol keterbukaan. Ya, sehari ini Anda terbuka satu dengan yang lainnya, telanjang dan tidak menjadi malu. Ya, keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman dan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Ya, jadi mempelai berdua sejak hari ini harus terbuka satu dengan yang lainnya. Kalau smartphone-mu ada password, pasangannya harus tahu passwordnya. Ya. Dan demikian juga kalau punya rekening masing-masing juga terbuka, tidak sembunyi-sembunyi. Ya, silakan Mia pegang pundak suamimu dengan mesra, tangan dua pundaknya, dan Dani pegang pinggang istri ya Mia dengan mesra. Silakan Dani berikan ciuman yang manis kepada Mia, cium kening pipi kiri kanannya, ya, berikan ciuman kening pipi kiri kanannya, silakan, ya, keningnya, ya, pipi kiri kanannya. Ganti Mia yang cium suami, ya, pipi kiri kanannya, iya. Bagaimana? Anda senang? Hah? Oh, senang sekali. Ya silakan ciuman lagi. Ya, bagi mempelai ya, semua yang menyenangkan, semua yang bikin bahagia, senang dilakukan. Yang bikin sakit hati, bikin susah, hindari, dijauh, jangan dilakukan. Ya. Anda berdua sudah jadi suami istri. Saat ini nyatakan pada kita semua yang hadir bahwa kalian suami istri. Ya, silakan. Ngadep sini ya. Mungkin ngomong kepada kita semua bahwa kamu suami dari Mia ya. Jadi ikuti saya saja. Istri saya. Ngomong apa nyanyi? Istri saya Mia, Mia istri saya. Kalau tidak Mia bukan istri saya. Suami saya Dani, Dani suami saya. Kalau tidak Dani bukan suami saya. Iya. Demikian mempelai berdua sudah menyatakan sebagai suami istri. Dari gereja akan memberikan akte pemberkatan. Nah, berdua
berdua sudah sah di hadapan Tuhan. Ya, ini dari gereja memberikan akte di Anda berdua. Silakan diterima. Ya, bisa ditaruh dulu. Silakan datang pada orang tuanya Dani ya, kepada Bapak bersama-sama. Kepada Bapak ya bersama-sama. Silakan. Dani ucapkan terima kasih sama Bapak ya. Silakan berdiri dulu aja ya. Terima kasih Pak, udah mempercayakan saya Pak sampai saat ini Pak. Terima kasih. Terima kasih juga, semoga kalian berdua diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Iya. Silakan mempelai sungkem sama orang tua, sama Bapak bersama-sama ya. Dan Cinta itu Dani sama Mia bersama-sama. lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya jadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Silakan Dani cium Bapak, Bapak dipeluk dicium. Silakan Bapak menderita, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat ya, silakan Bapak. padamu ya Tuhanku. Bapak yang kakak. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta Silakan itu datang pada orang tuanya Mia di hadapan Ibu dan Dani di hadapan Bapak. Silakan Mia di hadapan Ibu. Silakan Mia ucapkan terima kasih sama Bapak dan Ibu. Silakan. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu udah membesarkannya sampai saat ini, udah merestuin hubunganku sama Dani, udah menerima Dani seperti anaknya sendiri. Mohon doa dan restu untuk kehidupannya Mia dan keluarga Mia untuk kedepannya. Bapak atau Ibu mau nasihati, silakan. Iya, anakku Mia sama Dani, moga-moga rumah tangganya langgeng, lancar, diberi kesehatan. Udah biar sampai kakak-kakak, nanan-nanan, udah gitu aja. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Ya, sungkem. Dani kepada Bapak, Mia pada Ibu. bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Silakan mempelai peluk orang tua. Ya, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Silakan ganti posisi yang kepada Bapak. Bahasa Bapak dipeluk ya. cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu.
ucapan terima kasih dari mempelai berdua, kami mohon dengan sangat yang terkasih ucapan terima kasih dari Bapak Kasto. Kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya, terkhusus bagi mempelai berdua Mia Novitasari dan Dani Dwi Yulianto yang telah resmi pemberkatan nikah di gereja GBI Kerajaan Allah. Betul. Kami mewakili para orang tua, keluarga Bapak Mugianto sekalian dengan keluarga Bapak Jendut Yulianto, dan secara khusus juga mempelai berdua, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Titus Aditya yang telah berkenan mempersembahkan doa pemberkatan ini untuk anak kami Mia dan Dani. Juga mengucapkan terima kasih kepada WL Singer dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang telah memberikan dukungan, perhatian, doa, dan tulus yang telah diberikan kepada kedua keluarga dan khususnya kepada mempelai berdua. Kehadiran, perhatian, dan doa panjenengan semua memberikan kekuatan dan kebahagiaan bagi kami para orang tua dan khususnya mempelai berdua. Dan semoga Tuhan yang penuh kasih senantiasa menganugerahkan segala kebaikan Bapak Pendeta Titus Aditya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian memperoleh anugerah oleh belas kasih Allah dengan dilimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada panjenengan semua. Perencanaan pelaksanaan tata upacara pemberkatan di gereja keluarga Allah ini tentu banyak kekurangan dan kesalahan. Kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Dan sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, secara khusus kepada Bapak Pendeta Titus Aditya untuk berkenan untuk senantiasa membawa dalam doa dan restunya agar Tuhan senantiasa memberkati Nia Novitasari dan Dani Dwi Yulianto, agar di dalam pernikahan mereka semoga kasih, kesetiaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan senantiasa memenuhi rumah tangga yang hari ini telah dibangun, dan kiranya pernikahan mereka menjadi saksi kasih Tuhan di dunia ini. Amin. Terima kasih sekali lagi atas semuanya. Selamat sore, salam, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Bapak Kasto, dan tiba saatnya untuk kami persilakan mempelai berdua untuk mempersembahkan persembahan sulung bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, berlimpah-limpah, menjadi keluarga yang sakinah glory.
mempelai berdua, Dani Dwi Yulianto dan Mia Novita Sari. Dengarkan firman Tuhan, sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Dan kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak. Berikan kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan hadiratmu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang kau kasih, Dani Dwi Yulianto dengan Mia Novita Sari. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga mereka bangun dalam kasih-Mu. Tuhan berkati perjalanan kehidupan mereka hari demi hari. Tuhan senantiasa menyertai dan apa yang mereka kerjakan, Tuhan Kau yang menolong membuat mereka berhasil dan beruntung. Dan Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dan sukacita. Dan kalau masih ada hal-hal yang masih dilanjutkan, acara mempelai berdua bersama keluarga, Tuhan senantiasa menyertai mereka. Dan Tuhan juga berkati setiap kami dengan berkat yang sama. Dan sebentar kalau kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan melindungi dan menjagai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang mempelai berdua maju ke depan bersama orang tua, kemudian menghadap hadirin, dan saya undang Bapak Ibu yang hadir untuk memberi ucapan selamat kepada mempelai berdua.